Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Melisa Putri Suwanto dan teman saya Rahmadanti Hairunisa dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang penggabungan usaha atau business combination. Yang pertama, kita ke definisi. Penggabungan usaha atau business combination atau yang biasa dikenal dengan konsolidasi atau merger merupakan salah satu bentuk tindakan restrukturisasi yang paling sering dipakai dibanding dengan tindakan-tindakan yang lainnya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 22 paragraf 8 tahun 2004 yang berbunyi, penggabungan usaha atau business combination adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan atau uniting with perusahaan lain atau memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Terus kita ke tujuan. Ada beberapa tujuan perusahaan untuk melakukan merger, diantaranya yang pertama adalah manfaat biaya atau cost advantage. Manfaat biaya lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan, terutama pada keadaan inflasi. Terus yang kedua adalah risiko lebih rendah atau lower risk. Membeli produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih besar risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Penggabungan usaha kurang beresiko, terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi. Terus yang ketiga adalah penundaan operasi lebih sedikit atau fewer operating delays. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi. Sedangkan apabila membangun fasilitas perusahaan yang baru akan menimbulkan masalah yang baru juga, misalnya perlunya izin pemerintah. Terus kita ke tujuan. Ada beberapa tujuan perusahaan untuk melakukan merger, diantaranya yang pertama adalah manfaat biaya atau cost advantage. Manfaat biaya lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan, terutama pada keadaan inflasi. Terus yang kedua adalah risiko lebih rendah atau lower risk. Membeli produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih besar risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Penggabungan usaha kurang beresiko, terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi. Terus yang ketiga adalah penundaan operasi lebih sedikit atau fewer operating delays. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi. Sedangkan apabila membangun fasilitas perusahaan yang baru akan menimbulkan masalah yang baru juga, misalnya perlunya izin pemerintah. Terus yang keempat adalah mencegah pengambil alihan atau avoidance of takeover. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengambil alihan di antara mereka. Terus yang kelima ada harta tidak berwujud. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Akuisisi atas hak paten, atas hak mineral, database pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. Terus yang terakhir ada alasan-alasan lain. Selain untuk perluasan, perusahaan-perusahaan mungkin memilih penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak. Meskipun pada dasarnya strategi penggabungan usaha yang dilakukan oleh beberapa perusahaan memberikan banyak manfaat, tetapi ada juga risiko yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut yang melakukan penggabungan yaitu beresiko dari sumber daya manusia. Terus kita ke bentuk dari segi jenis usaha yang bergabung. Yang pertama ada penggabungan horizontal. Penggabungan horizontal terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang yang sejenis. Latar belakang penggabungan secara horizontal ini adalah mengurangi tingkat persaingan di antara perusahaan sejenis tersebut. Terus yang kedua ada penggabungan vertikal. Penggabungan vertikal yang terjadi antara beban usaha di mana usaha yang satu bersifat sebagai penyediaan bahan baku, supply sebagai bahan produk perusahaan lainnya. Tujuan dari penggabungan jenis ini adalah dalam rangka mendapatkan kepastian pemasaran hasil produksi atau kontinuitas persediaan bahan baku. Terus yang ketiga adalah penggabungan konglomerasi. Penggabungan ini merupakan penggabungan antara penggabungan horizontal dan penggabungan vertikal. Tujuan dari penggabungan ini
adalah menggabungkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang bergabung. Terus selanjutnya kita ke slide bentuk dari segi kejadian hukumnya. Yang pertama ada merger. Merger adalah penggabungan perusahaan dengan jalan pemilikan langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari suatu atau lebih perusahaan yang digabungkan. Penggabungan dengan cara merger mengakibatkan perusahaan yang menyerahkan harta miliknya dibubarkan dan kehilangan statusnya sebagai unit usaha yang terpisah. Sedangkan perusahaan yang mengambil alih harta adalah satu-satunya perusahaan yang identitasnya masih seperti sedia kala. Terus yang kedua adalah konsolidasi. Penggabungan perusahaan disebut dengan konsolidasi jika dalam proses penggabungan itu dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli atau mengambil alih harta milik dan mengakui hutang-hutang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada. Terus kita ke metode pencatatan akuntansi. Penggabungan badan-badan usaha tersebut dapat dipengaruhi oleh metode akuntansi yang diterapkan untuk mencatat akuisisi dan merger. Berdasarkan pendapat BEMS, ada dua macam metode akuntansi yang dikembangkan di Amerika Serikat dan kemudian dipakai di Indonesia, yaitu yang pertama ada pembelian atau buy purchase, terus yang kedua adalah penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Terus kita ke metode pembelian atau purchase method. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Nisa ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Metode penyatuan kepemilikan. Suatu penggabungan usaha yang memenuhi kriteria PSAK tahun 2004 nomor 22 untuk menyatukan kepemilikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode penyatuan. Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan secara relatif, tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Karena tidak ada satupun dari perusahaan-perusahaan yang bergabung telah dianggap memperoleh perusahaan-perusahaan yang bergabung lainnya. Tidak ada pembelian, tidak ada harga pembeli, sehingga karena tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Pada metode ini, aktiva bersih dibukukan sesuai nilai buku atau book value. Tidak dapat goodwill dan kenaikan nilai aktiva dan selisih biaya perolehan atau cost investment dengan nilai buku aktiva perusahaan. Aspek pajak merger perusahaan. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 24/PJ.42/1999 tentang perlakuan perpajakan atas restruksi perusahaan, harta badan usaha yang melakukan penggalian atau transferor company yang dilakukan kepada badan usaha yang menerima penggalian dalam rangka penggabungan. Harus dicatat atau dibukukan oleh badan usaha yang menerima penggalian dan dengan nilai buku fiskal menurut badan usaha yang melakukan penggalian. Aspek pajak merger perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Perlakuan PPN atas penyerahan BKP dalam rangka rekonstruksi usaha tidak dikenakan PPN. Namun, kondisi ini hanya berlaku jika pengalihan dan yang menerima pengalihan statusnya adalah pengusaha kena pajak. Dengan demikian, apabila salah satu bukan PKP, maka atas pengalihan ini tetap dikenakan PPN. Dalam pasal 9 ayat 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa dalam hal terjadi pengalihan BPK dalam rangka rekonstruksi usaha, pajak masukan atas BPK yang dialihkan dan belum dikreditkan oleh BPK yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan.
dengan cara faktur pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasikan. Yang kedua, PPh final dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian akan dikenakan PPh final 5% dari aspek yang lebih tinggi antara nilai yang tertera di Akta Pengalihan atau NJOP PBB. Sedangkan BPHTB dikenakan berdasarkan nilai perolehan objek pajak atau NPOP dengan rumus berikut. NPOP kena pajak sama dengan NPOP dikurang NPOP tidak kena pajak. Hasil dari perhitungan tersebut dikalikan 5%. Ilustrasi berikut akan memberikan gambaran jelas mengenai penggabungan badan usaha secara marger dan atas dasar penyatuan kepemilikan. Apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu pooling of interest, maka badan usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagai induk perusahaan dengan satu atau beberapa anak perusahaan. Ilustrasi di bawah ini akan memperjelas penggunaan metode pooling of interest. Berikut adalah neraca saldo PT Bunga dan PT Mawar. Berikut neraca saldo dengan asumsi metode pooling of interest. Apabila PT Bunga bermaksud ingin menggabungkan diri dengan PT Mawar dengan menerbitkan 22.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 untuk memperoleh aktiva tetap, memiliki PT Mawar di mana dalam hal ini identitas PT Bunga tetap atau tidak akan ada perusahaan baru yang terbentuk. Maka pencatatan yang dilakukan di dalam pembukuan PT Bunga adalah seperti yang di samping. Sekian presentasi dari kelompok saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.